Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk tema 3 dengan tema makanan sehat, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS dengan kompetensi dasar menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan materinya bentuk-bentuk interaksi. Nah, kalian bisa buka halaman 24. Nah, interaksi, apa sih interaksi itu? Hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Nah, ya, jadi di lingkungan manapun setiap orang tidak akan dapat menghindari yang namanya interaksi, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya, maupun di lingkungan lainnya. Pasti terjadi yang namanya interaksi. Dan juga interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang banyak jenisnya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh nih, manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, manusia harus memperoleh bahan makanan dengan cara berinteraksi. Misal, dengan penjual makanan ya, kita membeli makanan ke si penjual makanan. Nah, itu terjadi interaksi. Penjual makanan harus berinteraksi dengan pedagang bahan makanan di pasar. Pedagang di pasar untuk mendapatkan barang dagangan yang baik harus berinteraksi. Misalnya dengan petani, ya, itu sekilas yang namanya interaksi di sekitar kita. Nah, interaksi itu ada dua. Yang pertama, interaksi lingkungan sosial. Yang kedua, interaksi lingkungan alam. Sekarang kita bahas yang pertama, interaksi lingkungan sosial. Nah, interaksi lingkungan sosial itu ada 3 nih. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya, seorang pasien menanyakan perihal sakitnya kepada dokter. Begitupun sebaliknya, dokter memberikan arahan kepada pasien tentang penyakitnya. Kemudian yang kedua, interaksi seorang pedagang sayuran dengan pembeli, ya. Kemudian yang ketiga,
interaksi antara kakak dan adik yang sedang bermain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh interaksi individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Ini di sini yang pertama ada guru sedang mengajar siswa-siswanya, ya. Kemudian contoh berikutnya, penceramah sedang memberikan pengajaran kepada para jamaahnya. Dan contoh yang ketiga, seorang atasan atau biasa disebut dengan bos memberikan arahan terhadap kinerja atau pekerjaan yang akan dicapai selanjutnya. Nah, ini ya masih banyak lagi contoh dari interaksi lingkungan sosial yang individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Nah, di sini contohnya pertandingan sepak bola antar tim. Nah, kemudian ada lagi kerjasama antara kelompok polisi dan kelompok tentara atau TNI, ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian amati bahwa di sekitar kita ada interaksi lingkungan sosial yang Bapak sebutkan tadi. Nah, suatu hubungan dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, terjalinnya suatu komunikasi. Nah, kalau yang dua ini tidak ada, berarti bukan namanya interaksi, ya. Walaupun di situ ada seorang guru dan murid, tapi kalau tidak adanya kontak sosial seperti jabat tangan, seperti lirikan mata, nah itu tidak bisa disebut dengan interaksi. Dan juga satunya lagi, terjalinnya suatu komunikasi, baik dengan guru harus berbicara kepada siswa-siswanya, begitupun sebaliknya, siswanya juga bertanya kepada gurunya. Itu syarat-syarat interaksi sosial. Nah, sekarang faktor yang mendorong interaksi sosial antara lain, yang pertama, keinginan untuk meniru orang lain atau yang disebut dengan imitasi. Kedua, keinginan untuk memengaruhi orang lain, sugesti. Dan yang terakhir, ketiga, rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Nah, lingkungan alam sekarang. Sebelum kita membahas interaksi lingkungan alam, bahwa lingkungan alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam yang biotik. Ya, di sini contohnya ada tumbuhan, kemudian hewan. Yang satunya lagi yaitu lingkungan alam abiotik. Di sini ada tanah, air, udara, dan lain-lain. Ya, masih banyak yang abiotiknya. Interaksi lingkungan alam, yang pertama manusia dengan biotik atau makhluk hidup. Nah, jadi biotik itu artinya makhluk hidup. Yang pertama nih, contohnya ada seorang petani sedang
menanam tumbuh-tumbuhan atau berkebun ya, itu berarti manusia dengan tumbuhan. Kemudian seorang peternak sedang memberi makan sapi ya, jadi interaksi manusia dengan hewan. Nah, ini interaksi di lingkungan alam yang bersifat biotik. Kemudian yang kedua, manusia dengan abiotik atau benda mati. Yang pertama nih contohnya, seorang petani sedang menggarap sawah. Sawah itu adalah benda mati ya, tanah. Kemudian ada seorang nelayan yang sedang berlayar untuk mencari ikan. Nah, nelayan ini membutuhkan angin, membutuhkan air laut untuk bisa berlayar. Nah, ini interaksi lingkungan alam yang sifatnya abiotik. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Jadi tidak sembarangan ya petani untuk menanam padi, dia tidak sembarangan waktu. Ada waktu-waktu tertentu untuk menanam padi. Misalnya musim penghujan. Antara musim penghujan dan musim kemarau itu lebih bagus yang mana untuk waktu tanamnya ya. Kedua, seorang nelayan melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat keadaan cuaca. Nah, nelayan juga tidak sembarangan melaut, dia juga harus memperhitungkan keadaan cuacanya, apakah ada badai ataukah tidak ada angin dan lain-lain penyebabnya. Kemudian interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui mendominasi alam. Nah, ini yang sifatnya negatif ya. Kalau yang tadi mah sifatnya positif seperti petani dan nelayan yang tadi. Nah, kalau ini sifatnya negatif. Apa contohnya? Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Nah, itu tidak boleh ya. Kedua, penggalian pasir di sungai. Ketiga, pembukaan lahan baru dengan membakar hutan. Nah, ini interaksi lingkungan alam yang sifatnya yang pertama penyesuaian diri atau yang disebut dengan adaptasi, dan yang kedua mendominasi alam. Sifatnya ada yang positif dan negatif. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.